pernah loh jadi satpam di BCA. Oh ada ya Indonesia SPF. Indonesia SPF adalah suatu lembaga yang menjamin efek atau saham teman-teman di pasar modal Indonesia. Disebutkan dilarang memiliki saham. Saham. Nah, tapi saya nggak mau kalah dong. Tapi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dengan segudang pengalamannya selama 13 tahun di bidang ekonomi, Direktur Utama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau yang kita sebut Indonesia SIPF menjadi sosok ayah dan suami yang sangat dikagumi. Kini telah hadir di Hidden Masters, Narotama Arianto. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Arina Glenda. Please welcome Pak Narotama Arianto. Sarangil Pak. Cuan. Tentang baru balik dari Korea nih Pak ya. Pak AO, panggilannya Pak AO ya? Yes, benar Pak AO. Apa kabar Pak AO? Alhamdulillah. Gimana Pak Glenda? Baik? Baik dong. Siap. Pak AO boleh cerita dikit nih ke sahabat Miraset. Pak AO nih siapa dan pekerjanya di mana sih? Oke, halo sahabat Mirai Aset. Nama saya Narotama Arianto, tapi biasa dipanggil AO. Di industri juga dipanggil AO. Alhamdulillah saat ini saya diberikan amanah untuk mimpin Indonesia SIPF sebagai direktur utama, dan mungkin nanti kita kenalan sama dengan Indonesia SIPF itu siapa aja sisinya. Oke, luar biasa. Kita sebelum membahas mengenai Indonesia SIPF, kita bahas Pak AO-nya dulu ya. Boleh. Pak AO, background pendidikannya seperti apa nih sampai akhirnya nyasar ke Indonesia SIPF? Oke, background saya sebenarnya unik nih. Kalau telusuri ya. Jadi awalnya itu saya dulu banget itu cita-citanya mau masuk ke teknik mesin. Nggak ada finance sama sekali? Nggak ada sama sekali. Finance itu apa, keuangan akuntansi itu apa. Gilalah, saya nggak boleh jauh-jauh dari orang tua pada saat itu. Padahal saat itu saya diterima di teknik mesinnya Universitas Brawijaya Malang. Dan keterima juga di akuntansinya FEUI. Bingung, cita-cita awal menjadi teknik mesin, ngikutin ibu almarhum pada saat itu masuk ke akuntansi FEUI. Lumayan ini ya, 1 tahun awal lah ya, berjuangnya luar biasa pada saat itu. Karena binatang apa ini akuntansi, debit kredit apa? Nggak ngerti gitu, sama sekali Pak, nggak tertarik sama sekali. Cita-cita mau pengen tahu gimana sih cara pesawat terbang, ngitung-ngitung debit kredit, utang gitu ya. Utang, aduh apa ini kan? Setahun awal singkat cerita berjuang luar biasa, tapi dilalah ya saya dapat support lah ya dari orang tua bahwa kamu jalanin yang nggak kamu ketahuin, dalemin, jalanin ya, mungkin karena doa dari orang tua ya, alhamdulillah malah kalau nggak gitu nggak gini ya. Jadi alhamdulillah saya kuliah di akuntansi FEUI sampai ke terusan, sampai S2, sampai profesi akuntan. Ya alhamdulillah sampai posisi sekarang. Seperti itu Mbak. Luar biasa. Berapa tahun perjalanan tuh Pak AO? Perjalanan total pendidikannya. Saya itu kebetulan langsung. Jadi semua itu total kira-kira ya 4-5 tahun lah ya saya total kuliah terus. Sampai akhirnya saya masuk ke dunia pekerjaan gitu. Oke, biarpun ada dukungan orang tua, tapi namanya kalau kita nggak tertarik pasti ada beratnya ya Pak? Oh jelas. Setahun saya awal itu luar biasa. Nilai pun pas-pasan, tapi saya itu sangat megang teguh doa ibu. Mungkin saya sampai dengan posisi ini juga gara-gara doa orang tua ya. Jadi pada saat itu meskipun nggak suka, saya jalanin aja. Kebetulan juga orang tua saya pas itu udah nggak ada. Ibu udah nggak, terutama ibu nggak ada. Saat itu hanya ada satu surat ibu itu ke saya, jalani tanggung jawab kamu, salah satunya kuliah. Wah, saya malah ngegas. Jadi ibu saya meninggal, saya malah ngegas belajarnya. Saya deketin semua tuh teman-teman. Saya dulu jadi nggak berkelompok teman. Mungkin kalau biasa teman yang geng mobil, geng motor, geng rohis atau apa. Nah, saya nggak, temenan semua tuh. Buat apa? Buat belajar lebih dalam lagi terkait akuntansi di, tahu sendiri FEUI gimana ya, orangnya luar biasa, ambi-ambi dan pintar-pintar. Saya siapa gitu kan. Tapi justru di situ saya ketemu semua, dapat selahnya, alhamdulillah lulusan baik. Seperti itu.
Wih, luar biasa, Pak. Thank you. Seberapa berpengaruh sih semangat yang diberikan oleh orang tua, terutama ibu, untuk perjalanan pendidikan dan juga karir Pak Ao? Sangat besar ya Mbak ya. Kebetulan saya pada saat itu ditinggal ibu kan, lagi awal semester, belum lama lah, sebulan awal masuk FEU itu, ibu nggak ada kanker getah bening nggak ada, tapi yang saya pegang tuh surat saya, sampai sekarang saya simpen tuh masih di dompet, ada? masih di dompet saya. Cuman simple suratnya, karena saat itu dia nggak bisa nulis, nggak bisa apa, jalanin tanggung jawab kamu sebaik-baiknya, apapun itu. Wah, saya getar di situ kan, udah bisa masuk FEUI, tapi kok hati juga nggak, ini bukan dunia saya bukan gitu, saya, akuntansi gitu kan, ya. tapi justru di situ pesan ibu saya pegang sekali, apapun saya lakukan terbaik sampai dengan detik ini. Keren, doa ibu memang Amin, paling manjur amin, ya amin, Pak Ao. amin, Oke. amin. Kita ngomongin soal perjalanan karir. Yang tadinya Ya. pengen kotak-kotik pesawat, Ya. malah kotak-kotik LK gitu ya, kotak-kotik angka. Ya. Nah, awalnya jadi auditor nih Pak. Iya, betul. Jadi biasa lah ya, anak akuntansi lulus kejebak di kantor akuntan. Saya juga begitu kan. Jadi dengan segala macam kejebak ya. Jadi tahu tuh apa sih ini akuntansi. Cuman saya punya prinsip, saya ternyata nggak suka kerja di balik layar. Yang begitu-begitu, yang akuntansi banget lah. Jadi makanya kenapa saya milih jadi auditor. Auditor kan ketemu banyak orang. Jadi saya jalanin saya suka juga, meskipun dunia itu saya nggak suka ya, dunia akuntansi itu saya awal-awal kan nggak suka, walaupun sekarang alhamdulillah memahaminya. Jadi dulu saya memilih hal-hal yang ketemu banyak orang, salah satunya adalah menjadi auditor. Tapi di situ saya belajar banyak, apa sih sebenarnya akuntansi itu, seperti itu. Oke, apa nih yang Pak Ao pelajari selama berkarir sebagai auditor? Oke, jadi mungkin saya cerita garis besar aja ya, sampai dengan saat ini. Pada saat di auditor, ya yang paling saya suka ketemu banyak orang. Masalah beda-beda, klien beda-beda, ketemunya ibu-ibu, bapak-bapak, cewek, cowok, semua ketemu kan. Nah, ini yang saya suka. Ternyata saya memang orangnya tidak suka di balik layar, suka ketemu banyak orang, ngedil something, termasuk menganalisa. Jadi saya dua itu yang saya gabungkan tuh. Saya suka menganalisa, tapi saya juga suka ketemu banyak orang. Jadi perjalanan saya awalnya kenapa pilih auditor seperti itu. Jadi sampai saat ini saya nggak pernah tuh kerja masukin jurnal, debit, kredit seperti akuntansi dulu, nggak pernah. Alhamdulillah. Tapi ilmunya sih kepake ya Pak ya. Betul. Oke, pengalaman jadi auditor itu banyak kantor Pak atau gimana? Ya, jadi kalau di kantor akuntan dulu itu saya ketemu banyak klien. Pernah ngaudit klien batubara, tahu dong akuntansi batubara. Pernah kliennya juga dari industri semen, pernah ngaudit, jadi tahu perlakuan keuangan di semen. Pernah juga perbankan. Nah, ini rezeki saya nih melalui perbankan. Pada saat itu auditi saya adalah BCA. Nah, auditornya BCA, ketemu teman-teman di BCA, malah pindah ke BCA. Jadi saya sebelum ke SIPF itu jadi ceritanya dari akuntan ke BCA, BCA terus saya ke Bursa Efek Indonesia, baru ke Indonesia SIPF. Di BCA sebagai apa tuh Pak? Sebagai pertama adalah strategik. Oh, bukan auditor ya? Bukan, tapi sempat jadi auditor juga. Jadi strategik, auditor, terus ke bursa auditor juga, baru sekarang mimpin Indonesia SIPF. Wah, itu. luar biasa perjalanannya berarti dari bawah lah ya Pak? Iya, betul. Sampai jadi CEO sekarang? Alhamdulillah. Saya pernah loh jadi satpam di BCA. Hah? Betul. Tahun kapan Pak? Betul, jadi bukan satpam betulan ya, tapi saya kan masuknya MT BCA. Oh, kirain jadi satpam betulan. Jadi setahun MT di BCA itu, seminggu itu saya menjadi OD namanya. DO, Duty Officer. Tugas saya adalah buka-bukain pintu. Ternyata saya belajar apa? Customer focus. Jadi di situ saya belajar customer focus. Dari hal yang paling kecil. Seminggu saya buka-bukain, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu. Itu saya belajar dari BCA. Sampai sekarang, ya alhamdulillah customer focus itu kepakai. Ilmunya ya, bukan masalah buka pintu, tapi ilmunya. Ya alhamdulillah, jalanin itu jadi dari benar, kata Mbak Glenda, dari bawah, sampai alhamdulillah saat ini. Seperti itu. Wow, perjalanannya panjang dan panjang sekali. Ilmunya sebenarnya simpel ya Pak ya. Simpel, tapi kalau dijalanin belum tentu mau loh. Gitu, karena teman saya ada yang ngeluh yang lulusan luar negeri,
buka-buka pintu ngeluh dia. Akhirnya dia nggak lulus dari program MT itu. Simple. Mungkin dianggap receh kali Iya, ya. dianggap receh, tapi ternyata pas saya jalanin, pada saat tahu yang jalan apa customer fokus ternyata. Ilmu itu susah kalau nggak dipraktekkan, gitu. Oke, Pak Ao sekarang akhirnya menjadi presidir di SIPF. Ya, alhamdulillah. Indonesia SIPF. Ya, Indonesia SIPF. Ya, lebih tepatnya. Betul. Mungkin banyak nih, saya pun gitu Ya, yang ya, bekerja ya. di pasar modal tuh baru tahu Indonesia SIPF ini ada. Mungkin dijelasin dulu nih Pak, Indonesia SIPF itu sebenarnya lembaga apa sih? Ya. Jangankan Mbak ya, Mbak Glenda. Bapak saya nih udah jadi investor di pasar modal dari tahun 97 ke 98 gitu. Baru tahu pada saat saya pindah ke Indonesia SIPF. Oh ada ya Indonesia SIPF. Nah teman-teman Mirai mungkin juga banyak yang belum kenal apa tuh Indonesia SIPF. Indonesia SIPF adalah suatu lembaga yang menjamin efek atau saham teman-teman di pasar modal Indonesia. Amit-amit kalau teman-teman hilang sahamnya, ada mekanisme Indonesia SIPF yang melindungi saham teman-teman. Contoh misalkan, saya doakan Mbak Glenda punya 1000 lot BBCA. Amin. Besar banget 1000 lot BBCA ya. Tiba-tiba lagi bobok cantik, lagi ngapa-ngapain, ngecek tinggal 500 lot. Emang bisa kejadian kayak gitu Pak? Ya resiko pasti ada. Ada ya ternyata? Ada. Resiko itu ada. Jadi tiba-tiba amit-amit ya, tinggal 500 lot, tinggal setengahnya tanpa ada instruksi jual, tanpa ada penjualan dari Mbak Glenda. Nah, itu adalah salah satu potensi resiko yang kita lindungi, Indonesia SIPF lindungi. Sama kayak teman-teman di bank ada mekanisme LPS. Teman-teman di LPS, di bank, dananya dilindungi oleh LPS. Kalau kita, sahamnya dilindungi oleh Indonesia SIPF. Indonesia SIPF. Indonesia SIPF ini berdirinya tahun berapa ya Pak? Alhamdulillah tahun ini tepat 10 tahun. Wah, ini berseri ya. Pas, ini salah satu rangkaian lah ya acara kita sosialisasi kali ini. Itu rangkaian dari 10 tahun Indonesia SIPF berdiri tahun ini. Gitu. Oke. Memang sebelum Indonesia SIPF berdiri itu pernah Pak ada kasus kejahatan lah ya kita bilang di pasar modal. Betul. Jadi saya boleh bilang salah satu latar belakang adanya Indonesia SIPF adalah kasus-kasus di Indonesia. Saya nggak usah sebut nama lah ya, karena itu cukup heboh pada saat itu. Jadi ada beberapa kejadian yang menyebabkan saham investor itu hilang. Pada saat itu belum ada mekanisme perlindungan di Indonesia. Nah, makanya saat itu BPOM LK atau OJK saat itu mendirikan mekanisme dana perlindungan pemodal. Yang melalui apa? Melalui Indonesia SIPF yang melakukannya, perusahaannya. Jadi semenjak 10 tahun belakangan ini, investor pasar modal di Indonesia telah mendapatkan perlindungan dana perlindungan pemodal dari Indonesia SIPF. Jadi ini kayak asuransi ya Pak? Ya, kurang lebih seperti asuransi. Jadi, tapi kalau asuransi bedanya investor itu bayar premi, kalau kita enggak. Jadi kalau teman-teman buka rekening tapi jalur resmi ya, maksudnya di anggota kita, buka RDN, buka di rekening efek di sekuritas anggota kita, itu otomatis mendapatkan perlindungan dari dana perlindungan pemodal. Gampangnya gimana? Teman-teman pada saat ada ingin buka rekening, cek aja di website kita di www.indonesiasipf.co.id, cek anggota kita, apakah sekuritasnya adalah anggota kita. Kalau udah anggota kita, otomatis mendapatkan mekanisme perlindungan dari Indonesia SIPF. Kan zaman sekarang banyak ya, Telegram, Twitter, nge-share link, dapatkan keuntungan sekian-sekian, buka di XYZ Sekuritas. Cek dulu tuh XYZ Sekuritas, anggota kita bukan. Kalau bukan anggota kita, nah hati-hati nih. Nah, itu udah pasti tidak mendapatkan perlindungan dari kita, dan izin dari OJK-nya juga mungkin dipertanyakan. Jadi nggak semua sekuritas itu terdaftar sebagai anggota? Saat ini semua sekuritas anggota, tapi kan zaman sekarang banyak yang mengatasnamakan bodong-bodongan ya. Bodong ya? Ya, investasi bodong, terus belakangnya ada sekuritas-sekuritasnya. Itu banyak loh kejadian di WA, di Telegram, di Twitter. Teman-teman hati-hati ya. Jadi kalau ada yang mengiming-imingi store dana sekian, keuntungan sekian, terus belakangnya udah sekuritas, merasa aman gitu ya, cek dulu. Tadi XYZ Sekuritas itu adalah anggota kita bukan, di mana di website kita di www.indonesiasipf.co.id bagian anggotaan. Kalau bukan anggota kita, hati-hati. Ada kejadian pengaduan ke Indonesia SIPF? Ada banget.
apalagi zaman pas saat COVID kemarin ya, Oh. kan belas email, Telegram ya, belas Twitter itu banyak, dan anak muda itu masuk deh tuh ngadu ke kita, oh kamu buka di XYZ ini, ya itu Salah, bodong bodong. semua, gitu, hati-hati. Mungkin dari kejadian kontroversial yang tadi Ya. Pak Au pernah sebut gitu ya. Nominalnya sampai berapa sih Pak yang akhirnya investor tuh bisa rugi gitu Oke. karena adanya penipuan-penipuan Oke. ini? Alhamdulillah saat ini kita melindungi teman-teman semua nih hingga 200 juta rupiah. Nah, Dulu itu pada saat awal kita berdiri 25 juta, tapi seiring dengan kemampuan kita, per single investor itu 200 juta rupiah. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, kalau saya buka rekening ada 10, misalkan di Mirai, di Ajaib, di iPod dan sebagainya, ada 10 rekening. Apakah 10 dilindungi? Ya, betul. Makanya saya bilang, kalau teman-teman punya banyak rezeki nih, amin ya, amin. buka rekeningnya lebih dari satu. Misalkan 200 juta di Mirai, 200 juta di tempat lain, otomatis apa? Kalau amit-amit ada apa-apa, masing-masing dilindungi hingga 200 juta rupiah. Oh, ini sebuah tips ya, Ya, dari Pak Au nih. betul. Kayak di bank juga, misalkan Mbak Glenda punya duit 5M. Tahulah 2M di BCA, 2M di Mandiri, 1M di BNI. Kenapa? Amit-amit kalau ada apa-apa, LPS kan menjaminnya 2M kan. Jadi BCA dijagain 2M, Mandiri jaga 2M, BNI jaga 1M. Jadi Mbak Glenda duitnya aman. Kalau ada apa-apa ya amit-amit ya. Oh, berarti Gitu. kelipatannya kita kaliin ada sekuritas ada berapa Pak sekarang? 120 dikaliin 200 juta, ya. betul, Semuanya betul. dilindungi. Betul. Oke, tanpa kita bayar premi Tanpa lah sama ya. sekali. Teman-teman jangan pernah ini ya, karena juga ada yang Pak, saya kena tambahan biaya dong. Enggak. Jadi saat ini yang melakukan pembayaran kepada kita adalah bank saham kita, yaitu Bursa Efek Indonesia, KSI, KPI, dan anggota kita. Anggota kita siapa aja? Ada bank custody dan ada perusahaan sekuritas. Jadi sebelum mereka yang bayar premi teman-teman, otomatis investor langsung mendapatkan perlindungan dari Indonesia SIPF gratis. Wah, ini informatif banget karena Iya. ya saya sebagai pekerja pasar modal bahkan sebagai investor juga nggak Yes. tahu nih ternyata ada Yes. perlindungan ini Yes. gitu ya, Yes. dan bisa ya lot Bisa. saham saya diambil tahu-tahu Bisa ya. ada risiko seperti itu. Oh, Ada risiko oke. seperti itu. Nah, langkah apa nih Pak Ao yang Indonesia SIPF ambil untuk melindungi investor, terutama retail? Ya, jadi cita-cita kita bersama nih industri ini, kalau misalkan goal Indonesia jadi negara pertama yang memiliki mekanisme syariah di pasar modal Indonesia. Dari A sampai Z. A-nya apa? Dari pembukaan rekening, transaksinya, sampai ujungnya kalau ada apa-apa perlindungannya. Jadi cita-cita kami termasuk OJK adalah kita melindungi dengan mekanisme syariah juga. Jadi retail jadi yang konvensional dapat, yang syariah dapat gitu. Oke, ini rencananya implementasi tahun berapa Pak? Saat ini sudah ada di tim DSN MUI, mungkin insya Allah paling cepat awal tahun depan. Mudah-mudahan nanti kita ada seremoninya juga, karena ini juga suatu langkah yang cukup ini ya, besar ya, karena udah hampir 2 tahun ini kita diskusi sama tim DSN MUI dan OJK tadi untuk melindungi dengan mekanisme syariah. Jadi nanti kalau ditanya, nggak kalah kita dengan bank. Bank ada perlindungan dan mekanisme konvensional, termasuk juga dengan syariah ya. Jadi kita lengkap. Amin. Mudah-mudahan lancar Amin, ya amin, Pak, amin, amin, amin. peluncurannya di tahun depan. Amin. Oke, kita mulai ngomongin soal investasi pribadi nih. Oke. Ini nih gongnya. Oke. Biasanya kan kalau pelaku atau pejabat di pasar modal Iya. nggak boleh ya Pak ya Nggak boleh. untuk tradingnya. Di POJK saya disebutkan dilarang memiliki saham. Saham. Nah, tapi saya nggak mau kalah dong. Gimana? Tetap investasi, Iya, nggak tetap bohong. Ngomong investasi. tinggalan cuan dong ya. Iya. Jadi saya walaupun nggak boleh punya saham, tapi saya turunannya punya. Apa Dan cukup tuh? banyak lah ya. Jadi kalau dulu tahunya deposito. Sekarang saya malah deposito 0. Saya sama Oke. sekali nggak punya deposito. Karena saya tahu ternyata semua kalah dengan produk pasar modal. Nah. Jadi seminimal-minimalnya saya untuk short term, misalkan nih tahun 6 bulan lagi anak saya naikkan sekolah. Saya menempatkan dana di reksadana pasar uang. Returnnya jauh lebih tinggi daripada deposito. Jadi saya mainnya reksadana, tentu ada reksadana pasar uang, pendapat tetap, dan saham tentunya. Selain itu saya juga aktif di ETF. ETF. Ini nih, kita sering bahas tapi belum banyak nih yang familiar di Indonesia. Atau aktif belum di banyak yang ETF. nyentuh sih sebenarnya Pak. ETF itu bisa enak loh Mbak, 2.
bisa ditradingkan sama diinvestasikan. Kenapa? Kayak tahun ini, Desember ini, ada beberapa ETF saya ngasih dividen. Oh ya? Iya. Ya. Jadi ETF juga punya dividen kayak saham. Nah, saya menganalisanya, ya ETF itu kan ada underlying-nya perbankan, underlying-nya batubara, underlying-nya yang lagi ngetren nih, yang lagi terbarukan. Yeah. Nah, saya analisanya saham-sahamnya. Saya beli ETF yang underlying seperti itu. Cuan juga kok. Kayak kemarin saya ngambil ETF ESG. ESG lagi langsung sekali yang Om PP lah. Om PP isinya brand, PGO, semua naik semua kan after. Pokoknya ngikutin tren aja lah intinya ya. Saya nggak boleh beli sahamnya. Saham induknya? Saya saham PGO-nya, saham brandnya. Tapi saya beli ETF yang isinya saham itu. Sama aja dong. Sama ya, ya. Akhirnya saya cuannya juga dari ETF, alhamdulillah ditradingkan. Bisa. Gitu. Walaupun bukan trading harian ya, karena kalau ETF kan lebih smooth ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu ya udah untung, lagi butuh jual aja. Bisa berapa cuan dari ETF, Pak? ETF kemarin cukup kenceng karena mungkin ESG lagi happening banget ya. 40% 3 bulan lumayan loh. Lumayan. Nggak punya saham induk ternyata saham turunannya bisa juga ngasih cuan kayak gitu. Saya udah nanya ke OJK kalau selain saham boleh? Boleh Pak, aman. Ya sudah. Buat cash management obligasi. 3 bulan sekali dapat bunga. Lumayan. Nambah-nambah uang jajan. Luar biasa. Jadi nggak mau ketinggalan cuan nih Pak Ao ya? Yes, betul. Nah, kita menuju ke keluarga. Pak Ao ini kan kepala rumah tangga, ayah juga dari anak-anak. Sibuk nggak bagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan? Keluarga bagi saya seperti rumah ya. Tempat kita pulang, tempat kita ngadu. Dan alhamdulillah istri saya adalah orang yang namanya saya dari nol, temen kuliah dulu, temen naik bis bareng, naik angkot bareng, dari nol banget lah kita. Saya juga bukan dari keluarga siapa-siapa, jadi dari bawah sekali. Dan saya alhamdulillah mungkin doa dia juga, doa keluarga juga, saya bisa sampai sekarang. Jadi kalau pertanyaannya nilai keluarga bagi saya saya segalanya. Nah, gitu. Anak-anak dekat dengan Pak Ao? Anak-anak sangat dekat, terutama yang cewek. Bahkan lebay kalau saya bilang ya. Gimana nih lebaynya Pak? Lebay banget itu kan. Ya kalau saya kebetulan kan anak pandemi lah ya. Pandemi saat itu saya kerja banyak di rumah kan. Kita semua lah, bukan saya doang, kita semua banyak kerja di rumah. Begitu pandemi sudah menjadi endemi saat ini, kan mulai ke kantor. Saya selalu ditanya, ngapain ayah kerja ke kantor? Kan bisa kerja di rumah, nemenin adik gitu kan. Nah ini kalau saya ke kantor, saya lebih baik nggak pamit, karena kalau pamit saya nggak diizinkan. Lebih baik saya minta maaf sampai rumah. Jadi ada konsep nih, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini cewek banget ya. Cewek banget kan. Jadi lebay, daripada saya nggak diizinkan, nangis nggak karuan. Saya berangkat dari rumah pagi memang 5:30. Dia belum bangun. Saya udah keluar rumah tuh, jalan aja. Tiba-tiba, ayah kemana? Ke kantor. Kok nggak izin? Ya, nanti bawain kue ya, aman. Ada sogokan. Ada sogokan. Ternyata cewek itu dari kecil begitu ya. Gitu. Treatmentnya harus like a queen gitu kan. Jadi mendingan minta maaf daripada minta izin. Oh gitu. Ini semua juga ya. Ini aja ya Pak. Bercanda aja ya. Nah Pak Ao ini kan sosok yang dekat sama keluarga. Berbakti juga ya sama orang tua. Ada nggak sih nilai-nilai yang diwariskan dari turun-temurun nih, dari ibu atau bapak dipelajari ke anak-anak? Pesan saya ke anak-anak saya, selama ada orang tua, dengerin orang tua, manut orang tua kalau bahasa Jawa ya. Kenapa? Ridho orang tua tuh ridhonya Tuhan, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya mengalami itu pada saat pilihan tadi ya, kuliah tadi ya, saya nggak suka, tapi saya ngikutin ibu saya, ya alhamdulillah jadinya hasil lah. Jadi nilai-nilainya apapun itu selama masih ada orang tua, patuhin dan jalanin maunya, seperti itu. Jadi anak yang berbakti lah ya, dengerin kata mama, papa, ibu, bapak. Jangan badung sama orang tua, pulang-pulang. Dulu pulang nggak Pak? Enggak juga. Enggak juga. Pak Ao boleh di-share nih sebagai presdir lah ya dari Indonesia SIPF. Apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan investor ya mengenai safety dalam investasi? Saya dan teman-teman
punya 3 dingin. Nah, 3 dingin? Nah, 3 dingin apa tuh ya kan? Apa tuh? Jadi yang pertama uang dingin. Uang dingin. Yang kedua hati dingin. Dan ketiga adalah kepala dingin. Nah, maksudnya apa? Yang pertama uang dingin. Uang yang disisihkan. Bukan disisakan loh Mbak. Beda. Kalau disisakan nggak ada sisa. Nggak bakal ada nggak ya? akan ada. Tapi disisihkan. Untuk apa? Untuk investasi. Jangan uang SPP. Jangan uang susu. Jangan uang popok. Jangan. Karena investasi itu ada risikonya, naik turun. Jadi selalu uang yang disisihkan. Bukan uang dapur lah, bukan uang SPP dan sebagainya. Yang kedua tadi, kepala dingin. Kepala dingin nih anak-anak muda saat ini nih. Baca isi kepala kamu. Jangan beli misalkan saham, cuma ikut-ikutan FOMO sama influencer gitu kan. Oh, saya cuan ini beli. Jangan. Tapi pelajari ilmunya, pelajari latar belakang sahamnya. Untuk apa? Untuk maksimalkan risikonya tadi. Yang ketiga, hati dingin. Hati dingin itu maksudnya apa? Tadi jangan ikut-ikutan. Jangan karena si A beli, saya beli. Jadi, kalau udah tahu semua ini dijalanin, insya Allah investasinya aman dan nyaman. Baik. Gitu. Pak Ao, kita punya satu pertanyaan sebelum segmen games. Iya, boleh. Definisi sukses untuk Pak Narotama Arianto. Sukses bagi saya simple. Sederhananya, minimal berguna bagi orang lain. Apapun itu. Tepuk tangan dulu buat Pak Ao. Thank you. Kita langsung ke segmen games. Udah siap ya Pak? Apa nih gamesnya nih? Gamesnya Pak Ao nanti sebutkan 3 hal dari pertanyaan yang saya tanyakan ya. 3 jawaban. 3 hal. 3 jawaban ya. Oke, sudah siap Pak Ao? Boleh. Oke, aman kok Pak ya, aman ya. Saya deg-degan nih. Oke, ini 3 lagu favorit Pak Ao. 3 lagu favorit. Yang pertama Kita, Ceylon Seven. Oh, oke. Jadul dikit ya. Oke. Ya. Apa lagi nih Pak? Yang kedua Blink 182. Wow. I Miss You. Waduh. Hardcore. Iya. Nggak hardcore juga sih. Enggak. Ya, Yang ketiga? Yang ketiga itu saya terakhir suka lagunya Padi. Padi itu Sobat ya. Pagi Sobat ya. Pagi Padi Sobat ya. Sobat ini kayaknya lagu-lagu jadul ya. Iya. Nggak masalah Pak. Long lasting ya, everlasting lagunya. Iya. Kita ke pertanyaan berikutnya. 3 hal yang wajib dibawa kalau lagi traveling. 3 hal wajib dibawa traveling. 1 dompet, 2 HP, yang ketiga adalah alat sholat. Oh, oke. 3 hal yang bisa membuat Pak Ao tersenyum. 1, anak saya, anak yang terutama yang kecil, itu senyum. Saya capek-capek pasti belum ketemu dia senyum. Yang kedua, kalau ngeliat foto hijau. Oh, cuan. Udah pasti ya? Iya. Yang ketiga, kalau semua kerjaan dan teman-teman happy dan selesai dengan tepat waktu. Oke, keren. Satu lagi, 3 hal yang dilakukan kalau Pak Ao lagi stres. Kalau lagi stres, 1 makan. Makan, oke. Kedua makan. Ketiga sholat. Oh, kirain makan juga. Enggak, tetap berdoa ya. Iya. Kita punya pertanyaan lagi. 3 strategi cuan Pak Ao. Strategi cuan 1, pakai uang dingin tadi ya. Yang kedua adalah ketahui momentum. Yang ketiga adalah disiplin. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ao. Thank you. Udah sharing ceritanya sama sahabat Wirasat hari ini. Siap. Sahabat Wirasat, kalau kamu suka dengan informasi yang kita bagikan di video Hidden Masters, jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe ke YouTube channel kita Wirasat Sekuritas. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan ketemu lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.